selesai. Oke, silakan. Gimana kabarnya hari ini? Kalau tiap hari kalian seperti ini, wih Pak semangat sekali acaranya. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, apa namanya? Pak pengen tahu dulu nih, ada yang bolos nggak? Ya. Kalian kalau dikasih ribut itu nomor 1. Harus ya? Kalau nggak ribut berarti bukan anak TKJ ya? Ya. Oke, yang penting apa yang kita pelajari nanti kalian bisa memahaminya. Oke, nanti kalian. Jadi sebelum lanjut, Pak ingin tahu nih siapa yang bolos sudah hadir hari ini. Tolong diperhatikan dulu yang di belakang yang masih pegang handphone, tolong balik dulu HP-nya ya. Pasti orang HP dulu Pak. Jadi fokus dulu. Jadi yang saya panggil itu harus jawab terus seperti tadi. Ya. Yang pertama ada Dewa Gede Indra Permana. Ya sudah izin ke saya Pak, ada gambar Pak. Oh ini ada izin ya? Ya siap. Oke, izin berarti sudah lapor ketua kelas ya? Siap sudah Pak. Siap. Dewa Gede Dwi Anggika Pratama. Hadir Pak. Sehat. Dewa, siapa nih? Dewa Gede Agung Rianda Basudewa. Hadir Pak. Asik, siap. Yang hadir angkat tangan ya, biar lebih semangat dalam aturan baru. Hadir Pak. Gusti Ngurah Krisnana. Hadir Pak. Kalau kanan dia di kelas, tepi kelas ya. Andika Bagas Sanjaya. Oh, hadir Pak. Wih, selalu hadir. Hadir yang pernah bolos. Dewa Gede Pratama Yasamutra. Hadir Pak. Asik. Dewa Gede Indra Gunasta. Hadir Pak. Siap. Sudah bagus. Gede Nirbaskara Mobil. Oke Pak. Ketua kelas kan selalu hadir. Siap. Desi Davi Sri Saputro. Oke Pak. Hadir ya. Jessica Ega Anjeli Tani. Oke, hadir ya. Ridwan Awali. Hadir Pak. Siap, hadir. Jessica Armando. Hadir Pak. Dia di mana orangnya? Oke, Juan. Siap, hadir. Siap hadir Pak. Tadi pada saat istirahat pasti dia pakai baju yang hadir. Kusuma Surya Dharma. Hadir Pak. Hadir. Hindu Eka. Untuk Ayu Eriana. Muhammad Sahrus. Hadir Pak. Jadi duduknya di samping jendela. Awas ya nanti kamu mau hilang. Naufal. Hadir Pak. Oke. Dewandra Isya. Hadir Pak. Siap hadir ya. Riko Septiawa. Mohon maaf Pak. Rikonya izin Pak ya. Izin. Oh tadi sudah bilang. Sudah. Ya, sudah lapor juga. Oke, Riko izin ya. Sania Lucy. Hadir Pak. Hadir. Siap. Dewa Gede Agung Wahyu Santana. Hadir Pak. Lucy Ayu Febri Suwari. Komang Agus Dharma Wijaya. Hadir Pak. Wih, hadir. Dia selalu mulai senyum kalau saya masih tidak mau. Putu Agus Eka Wirajaya. Hadir Pak. Gede Astama Putra. Kalian Putra. Hadir Pak. Hadir. Bentar, ini yang dia jadi dulu pacarnya. Oke, lanjutkan lagi. Biar gak ngantuk jam segini kan biasanya jam-jam ngantuk aja. Terus aja. Komang Adit Prawasta. Dulu selesai sudah hadir satu. Untuk Angga Triasa. Lo Ayu Minggu. Hadir Pak. Hadir. Ini Nyoman Hadir, Pak. Hadir. Indra Purnama. Hadir. Hadir. Ini asal siap hadir anak perempuan. Komang Bisma. Hadir. Kanan dikasih semua. Siap. Kita lanjutkan ya, Nabila.
Nabila, Putu Ari Sandika Putri. Putu Bura Mira. Berarti dua orang tidak hadir. Oke, tolong tadi sampaikan apa yang kita pelajari ini ke temannya. Oke, harus ingat tolong disampaikan. Ada teknologi HP namanya. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Jadi sebelum jauh lagi lanjutkan, dasar dulu kelas 1 kan sudah belajar jaringan dasar ya. Jadi saya paling bilang apa namanya? Kalian yang tahu masih ingat nggak? Saya paling tahu kalian masih ingat nggak? Saya punya pertanyaan di awal sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Gimana ini? Tolong kondisikan ya. Kalau yang rata-rata mengantuk jam siang itu tolong dikondisikan. Sebentar. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, kamu baca nggak? Baca Pak. Apa yang kalian baca? Jaringan bulan. Ada yang masih ingat apa itu jaringan? Orang baca, mana ibu yang lain lupa ingat ini? Gak ada ingat nih. Otaknya masih ada kan? Masih. Ada lagi? Siapa? Coba. Saya diwakilkan. Ada? Saya diwakilkan. Agika, silakan dijawab. Oke, jaringan komputer ada sekumpulan perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya. Yang terhubung satu sama lainnya. Ada yang lain lagi? Mungkin saya tambahkan Pak, itu kan bagian yang jauh sama apa jaringan komputer secara umum Pak. Ya. Mungkin yang saya tahu itu tujuan dari jaringan komputer itu adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau yang disebut transmitter dapat sampai kepada penerima yang disebut receiver dengan cepat dan akurat. Bagus. Terima kasih Ri. Terima kasih Gus. Ya, Pak. Baik, bagus sekali itu. Berarti sudah dibaca kemarin materinya Pak. Siap. Sudah. Oh, iya. Terus gitu ya. Besok belajar waktu itu ya. Dari materi nggak disukai gitu. Aduh, saya nggak belajar. Jangan seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau kita ingat lah, yang akan kita pelajari ini jaringan. Jadi kita tidak bisa terlepas dari definisi jaringan. Oke, lanjut. Nah, sebelum jauh lagi, jadi kalian biar paham. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah bilang tujuan kita belajar hari ini, tujuan pembelajaran hari ini, jelas gak ya? Jelas. Ya makanya tadi uras satu pindah ke depan tadi, biar jelas ya. Oke, tujuan pembelajaran ini silakan dibaca di depan ada. Kalian itu nanti mampu menjelaskan konsep nilai. Mampu menjelaskan konsepnya. Jadi kalian nggak hanya belajar kopas selesai, tapi kalian nggak tahu apa itu definisi, konsep, jenis. Yang berikutnya itu kalian mampu menentukan dulu, belum masuk action mempraktek. Kalian mampu menentukan cara konfigurasi VLAN nantinya. Jadi selain data teori, nanti ada praktek. Terus materi pembelajaran yang akan kita pelajari itu konsep VLAN, jenis kerja dan penerapannya seperti apa. Oke, bisa dipahami? Bisa lanjutkan? Bisa. Oke, itu selanjutnya. Oke, apa namanya ini Pak? Planet. Warnet Pak. Planet. Oke, apa yang ada di depan? Apa? Kabelan. Kabelan. Siapa yang tadi bilang kabelan? Ada kabelan kan di depan? Apa yang lagi kalian bisa lihat? Komputer? Terus yang bulat ini apa? Bumi. Coba kalian pikirkan lagi apa hubungannya kabel, komputer sama bumi? Kabel sama komputer ada di bumi. Kita ada di bumi nggak? Ada. Benar kalau kita nggak ada di bumi, gimana kita ya Pak? Oke, perhatikan ya. Jadi paling tidak, ini kalian harus paham. Jadi begitu Pak kasih gambar seperti ini, kalian harus sudah tahu. Oh itu ada kabel. Ya namanya kalau di TV berarti kita belajar jaringan. Itu jaringan.
perangkat yang utama digunakan namanya komputer. Ada juga namanya laptop. Sorry, dia mana begini. Jadi saya harapkan semua HP-nya begini nanti. Tidak ada HP-nya begini. Jadi sudah paham kan? Hubungannya ini. Jadi kalau kita kalian tahu untuk menghubungkan nanti semua perangkat-perangkat itu kita menggunakan jaringan. Tapi sudah tentunya nanti kita ada tulis spesifikasi. Seperti materi yang kita bahas ini adalah VLAN. Sudah, oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini nanti Pak minta setelah kalian mengetahui apa itu, nanti Pak akan tampilkan ada video tentang VLAN. Jadi Pak minta nanti kalian tolong simak dengan baik, karena nanti kalian Pak minta untuk merumuskan permasalahan yang ada pada VLAN dengan kalian simak videonya. Jadi tolong kalian perhatikan dengan baik apa yang bisa kalian tangkap, itu yang nanti akan kalian buat di hasil kerja kalian nanti. Karena nanti Pak akan minta kalian untuk membuat kelompok. Jadi tolong perhatikan dulu. Sebentar ya. Ini gimana? Oke, sebentar. Sampai nggak? Masih ada bola. Wih, masih ada bola. Bola. Bola juga ya. Masih ada bola? Oke, siap. Oke, kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Jadi dari tayangan video di depan, nanti Pak kita kalian rumuskan permasalahannya. Jangan usah takut, Pak. Nanti saya sendiri mengerjakan. Gak usah, nanti ada materi ada kelompoknya. Jadi tolong perhatikan. Dengarkan ya. Jadi kalian simak. Mungkin tidak perlu mendetail. Nanti Pak mungkin akan sih karena kita perlukan nanti pada saat topologi itu terbentuk di sini. Jadi alur-alur data ini kemana? Jadi harus kalian ketahui permasalahannya itu nanti apa. Seperti kompu dengan lokal area terbatas yang sifatnya Jelas suaranya? Tolong perhatikan ya, simak dengan baik ya. Dari lokal area network adalah sekumpulan peralatan jaringan seperti komputer, printer, server atau switch yang saling terhubung dan berada di dalam area yang saling berdekatan. Nah, dalam sebuah VLAN, peralatan-peralatan tersebut saling terhubung secara logika. Jadi bukan hanya karena lokasinya yang berdekatan secara fisik. Sehingga jika ada peralatan jaringan yang secara jarak lokasinya agak berjauhan, misalnya berbeda lantai dalam gedung yang sama, maka hal ini tidak menjadi masalah karena dengan VLAN peralatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sebuah jaringan lokal virtual atau yang disebut sebagai VLAN. Tujuan dari dibuatnya jaringan adalah jaringan, kemudian untuk manajemen lalu lintas jaringan atau network traffic management, dan menyederhanakan jaringan komputer. Sebagai ilustrasi, ada sebuah perusahaan yang berada di gedung 3 lantai yang terdiri dari apartemen. Misalnya, sales dan marketing berada di lantai 3 yang komputer berwarna biru, kemudian finance dan accounting berada di lantai 2, komputer berwarna merah dan ungu, dan departemen logistik atau pengadaan di lantai 1, komputer berwarna hijau. Namun ada juga beberapa user, misalnya seorang kasir yang merupakan bagian dari finance dan accounting, yang teman-temannya berada di lantai 2, sementara dia berada di lantai 1. Kemudian ada juga staff sales marketing yang juga berada di lantai 1, sementara teman-temannya yang lain berada di lantai 3. Semua komputer dari departemen-departemen yang berbeda ini saling terhubung dengan sebuah switch. Sehingga dalam ilustrasi ini, semua komputer berada dalam satu segmen yang sama di dalam sebuah local area network. Tanpa virtual local area network, maka tidak ada pemisahan lalu lintas jaringan antar departemen. Semua lalu lintas data dari departemen akan saling tercampur di dalam jaringan.
Nah, untuk mengatur dan memisahkan lalu lintas data agar tidak tercampur dan agar lebih mempercepat jaringan, maka kita bisa membuat VLAN atau Virtual Local Area Network untuk masing-masing departemen yang ada. VLAN ini bisa kita buat dengan menggunakan Manageable Switch atau VLAN Capable Switch yang menyediakan fitur bagi administrator untuk melakukan pengaturan VLAN. Secara logika kita bisa membuat VLAN Perhatikan, ini ada jalur kabelnya yang kemudian VLAN untuk munculkan di sana. dan VLAN untuk logistik atau pengadaan. Dengan menerapkan VLAN, maka secara logika lalu lintas data antar departemen akan terpisah, walaupun komputer-komputer tersebut berada di dalam jalur kabel dan juga switch yang sama. VLAN ini kita atur di sebuah switch dengan mengatur dan mengalokasikan port-port sesuai dengan VLAN yang ingin kita buat, sebagaimana dapat kita lihat pada slide berikut. Kita bisa menyediakan slot port untuk sales dan marketing, kemudian port-port untuk finance dan accounting, serta untuk logistik dan atau pengadaan. Baik, sebagai penutup, berikut ini adalah link referensi dari Cisco untuk teman-teman mempelajari secara lebih dalam dan lebih teknis tentang penerapan VLAN. Link referensi ini juga saya cantumkan di bagian keterangan atau deskripsi di video ini juga. Oke, gimana? Ada bayangan? Ada ya. Jadi dari hasil video yang Pak Leangan tadi, mungkin sudah ada bayangan saudara bilang seperti ini. Oh, nanti kalau seperti ini permasalahan yang akan muncul seperti ini. Oh, dengan menggunakan VLAN akan menjadi seperti ini. Tidak menggunakan VLAN akan seperti ini. Paling tidak karena sudah ada bayangan dari hasil video. Ya. Terus untuk video ini itu Pak sudah share linknya di grup kalian. Jadi kalau kalian punya grup tolong disimak ya, jangan di skip. Nanti bilangnya belum dikasih Pak gitu misalkan. Ya dikasih. Saya minta tadi di share. Ya seperti apa? Ya, jangan sering itu seperti itu, Gus. Ya. Itu. Nanti di luar yang belajar gitu. Ya, jadi biar terus tegak lah. Kita share serius tapi santai, tapi kalian dapat apa yang kalian pelajari. Jadi dari hasil pengamanan video, nah sekarang Pak minta kalian untuk rumuskan permasalahan yang bisa kalian cari dari video yang tadi. Bisa dipahami? Tapi sebelum nanti kalian merumuskan permasalahan apa yang ada dalam video tersebut, kalian jumlahnya berapa ya? 36 kan? Oke, 36 siswa. Ini kalau berarti saya bagi 6 ya? Bagi 6 cukup ya? Oke, saya akan bagi 6 kalian. Tolong perhatikan di depan ada slide-nya. Sebentar ya. Bentar. Oke lah. Bilang laptopnya jadul, nggak seperti punya kalian. Oke, perhatikan. Mohon maaf, Pak harapkan tidak ada yang komplain. Kenapa? Pak langsung tentukan. Kenapa? Ini biar merata ya. Jadi kalau bos D pasti mintanya sama Andika nanti. Nanti Dika minta sama yang cantik lagi. Oke, sudah. Oke, perhatikan ya. Jadi pembagian kelompok ini sudah Pak bagi sama rata biar kalian nanti bisa membahas yang sudah paham sebelumnya, sudah pernah belajar atau belajar atau tidak dulu waktu kelas 1 boleh. Siapa? Itu biar merata. Oke, ini ada 6 kelompok. Kelompok 1 tolong perhatikan. Ini sudah Pak tayangkan di depan, silakan kalian duduk berkelompok. Tolong jangan berisik, nanti kelas sebelah itu masih ada yang belajar biar nggak terganggu. Oke, jadi Pak tentukan ya. Jadi untuk kelompok 1 kita di sini, ya. Silakan kelompok 1. Perhatikan namanya di depan. Kelompok 1 silakan. Di sana ada apa nih? Ada Anggika ya. Silakan duduk di kelompok 1. Jadi kelompok 1-nya di sana. Biar urut. Nanti Pak urut di semua.
Silakan. Yang tertib. Kelompok 2 Pak minta di sini boleh. Silakan kelompok 2. Kelompok 3 di sini. Ini ada dapur ini. Iya. Silakan. Kita ada kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 ada Kusuma Suryatama. Sini. Sini. Oke, yang tertib ya. Kelompok 5, Nabila, ya, dari sana ya. Kelompok 6 ada Eka mana Eka? Eka, kelompok 6 di sana Eka. Ya, silakan. Silakan buat yang nyaman. Kalau bisa duduknya seperti ini. Kelompok 1 berhadapan-hadapan. Nanti biar gampang enak diskusinya. Ya, silakan. Kursinya mana kursi? Oke, silakan. Sebentar ya. Diatur gimana caranya biar enak diskusi. Kelompok 6 sudah, kelompok 6. Ya, oh, bersih dari kursi ya. Biar bisa duduk ya. Silakan kondisikan. Buat yang nyaman, karena kalian nanti akan berpikir ini. Ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Kelompok 4. Tolong kasih jalan sedikit. Ya, biar bisa lewat nanti kalau ada yang lewat. Ya, boleh. Kelompok 5 sudah oke? Oke, kelompok 5. Boleh? Silakan, siapkan saja ya. Siapkan semua yang kalian perlukan. Kelompok sendiri nama? Oh, nama kelompoknya. Silakan. Silakan ya, Dok. Oke. Oh, silakan. Diambil dulu. Bisa digunakan nanti pada saat pembelajaran. Pak ingatkan kembali. Pak yang di belakang tolong kelompok 5. Kelompok 1 tolong jangan mesin dulu ya. Ayo, perhatikan semua ke depan. Ayo, setel luka. Ya. Biar kelihatan, cantik kelihatan. Perhatikan dulu semua, ada yang ngobrol. Perhatikan. Saya ingatkan kembali. Jadi, tolong selama belajar, handphone kalian itu di silent balik. Nanti ada fungsi penggunaan handphone. Jadi biar ada yang pacarnya ini pada saat belajar, ya nanti nggak putus kalian. Oke, itu tolong dikondisikan, itu yang pertama. Ya, jangan sampai mengganggu. Oke, sudah semua? Kelompok 1 oke? Kelompok 2? Gimana duduknya nih? Aman nih? Bisa? Oke, kelompok 3? Ini temannya kenapa lagi bisa duduk? Bisa. Oke, yang penting bagus ya komunikasinya, jangan nanti dibunuhin temannya. Oke, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, Pak. Kelompok 6 bikin jendela. Awas, hati-hati ngantuk lagi. Oke, pembagian kelompoknya sudah. Tolong sekarang diperhatikan. Tolong diperhatikan ya. Sudah oke. Tadi kan sudah pengamatan video. Tadi sudah kalian amatin video dari topologi yang ada, jaringan VLAN yang dibuat, penjelasannya seperti apa, kendalanya apa, kenapa bisa dibuat seperti itu mudah kalian simak ya. Jadi
tolong untuk kegiatan sekarang diskusi kalian. Bentar, mana ya? Saya buka fotonya dulu. Oke, sebentar ya. Oke, kalian sudah bawa buku fotonya kan? Sudah, tidak ada yang ditinggalkan di rumah? Cuma di bawah, oke. Sebenarnya sudah ada ya. Jika sudah, oke, dari permasalahan dari video yang ditampilkan tadi di depan, sekarang kalian sudah ada kelompok nih. Ya, kalian jawab sendiri-sendiri, harus tim ya. Siapa? Ya. Ini kerja kelompok. Ini super tim. Kalau di TKJ itu teknis harus super tim, nggak ada superman nanti ya. Jadi kalian harus kompak. Jadi tolong perhatikan dari tayangan video tadi yang sudah kalian simak. Silahkan yang tadi nomor 1 di dalam pembagian kelompok itu Pak langsung jadikan ketua kelompok. Ya. Jadi silakan. Kalau nggak salah hampir semua kelompok ada wanitanya kan? Ada perempuannya. Nah, nanti kalau mau ada jubirnya boleh. Terus juru bicara. Terus ketuanya sudah pasti. Nanti tolong temukan. Nah, sekarang perhatikan lagi, perhatikan. Oke, videonya itu video bisa kalian nanti simak lagi di link grup yang sudah Pak kirimkan, atau bisa juga mengingat-ingat yang tadi yang sudah ditampilkan. Pakai juga sudah ada. Oke, perhatikan. Sekarang dari masing-masing kelompok, silakan bisa kalian diskusikan antar kelompok. Mungkin yang kelompok 6 tadi menang, Pak ini kok seperti ini, silakan. Nanti ada salah kelompok lain untuk menanggapi. Jadi ya selain melatih berbicara, kalian juga harus siap. Jangan nanti ada, saya nggak berani ngomong, tidak seperti itu. Salah itu nggak apa-apa, yang penting berani jawab. Oke? Jadi itu tolong perhatikan. Jadi sekarang kegiatan kalian itu silakan. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan sesuai dengan tadi Pak tampilkan. Ini kan ada 6 kelompok, nggak mungkin lah 6 kelompok itu dia. Ya, yakin pasti ada yang ngomong. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditulis dulu pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan. Kalian sudah bisa ini. Silakan ya. Itu tadi ada topologi ya. Ada topologi sudah. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang mau ditulis silakan ditulis dulu. Lebih baik sih dicatat ya, dicatat biar bisa nanti dibaca jika ada yang ditanyakan. Kelompok yang lain tolong disimak dengan baik ya. Nanti kalau misalkan ada teman kalian yang mengajukan pertanyaan, terus buat argumen seperti apa yang tadi didapatkan di depan di tampilan video. Kalau buat catatan kelompok tolong diisi ya. Kalian kelompok berapa? Diisi. Di atas itu kelompok berapa? Diisi. Dan kelompok 2. Jangan sampai ada yang salah tulis kelompok ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Pak. Ada lagi? Ayo. Kelompok lain? Ada? Ada lagi? Malu-malu juga ya kata-katanya. Kenapa mesti takut? Kita belajar, salah itu wajar. Oke, mungkin dari kelompok 1 ya. Ini ada kelompok 1.
Kelompok 1, oke. Siapa yang mau menyampaikan? Ketua kelompoknya? Oh, Agika, silakan. Agika. Tolong kelompok yang lain dengarkan dengan baik. Jika ada yang mau menanggapi, tanggapi. Silakan. Oke Pak, saya dari kelompok 1 mau nanya nih. Tadi kan di 3 gedungnya itu dibilang pakai VLAN, pakai satu switch. Kenapa sih harus pakai VLAN? Kenapa kalau nggak pakai VLAN? Kan tetap bisa dipakai satu switch saja. Nah, bisa disimak? Bisa. Yang lain dengar? Apa perlu diulang? Diulang, perlu diulang? Diulang karena dia lagi sekali. Oke, kalau mau diulang yang lain harus sudah silent. Yuk, silakan diulang. Tadi di 3 gedung itu kan 3 lantai itu ada setiap lantai itu pakai jaringan, sedangkan itu dihubungkan ke satu switch dan katanya di switch itu pakai VLAN. Kenapa sih harus pakai VLAN? Makanya kenapa kalau nggak pakai VLAN? Mungkin saya mau nanya, maksudnya Dewo itu misalkan satu gedung 3 lantai itu bagaimana jika tidak diterapkan VLAN seperti itu ya? Iya. Mungkin saya dari kelompok 2 bisa menanggapi itu Pak. Udah belajar berarti dia. Baru dikasih kemarin belajar ting gitu ya. Akhirnya udah apa ini kirim apa nih? Oke, silakan kelompok 2 siapa jubirnya nih? Terus ya, Gusti silakan. Mungkin terima kasih waktunya Pak. Saya dari kelompok 2. Yang lainnya simak ya, yang lainnya simak. Tolong dicatat juga apa yang didapat. Oke, saya dari kelompok 2 akan menanggapi dari kelompok 1 yang berisi pertanyaan tentang apa penyebab kalau tidak diterapkannya VLAN dalam video tersebut. Oke, dalam video tersebut yang Bapak jelaskan, saya melihat satu gedung yang terdapat 3 lantai. Lantai pertama yaitu ada sales marketing. Lantai kedua terdapat finance Nena Kunting, dan lantai 3 ada logistik memakai satu switch. Nah, pendapat saya dan sepemahaman saya, ketika tidak diterapkannya VLAN di gedung tersebut, mungkin lalu lintas data pada jaringan akan tercampur atau tidak tersusun atau tidak mempunyai segmen. Yang kedua, menyebabkan jalur pada jaringan gedung itu tersebut akan lambat. Mungkin yang saya sampaikan dan pemahaman saya sampai di sana. Mungkin dari kelompok 1 bagaimana? Kayaknya masuk logika nggak yang saya sampaikan? Oke, silakan lanjut. Tadi kan Gusnya bilang kalau nggak ada gitu bakal kecampur aduk sama bakal melambat. Ya, Terus kalau misalnya udah ada VLAN, apakah udah pasti nggak bakal tercampur aduk? pasti. Karena semua itu konsep yang sudah diterapkan itu sudah ada dipraktekkan secara langsung, sudah ada bayangan dan sudah diterapkan. Ketika hal itu belum diterapkan, nggak mungkin dong mereka pakai VLAN. Terus kalau misalnya emang kayak gitu, berarti VLAN 1 nggak bisa komunikasi sama VLAN 2. Nggak bisa, secara logika mereka tuh nggak bakal bisa berkomunikasi. Yang lainnya simak. Terus kalau misalnya VLAN pertama itu perlu transfer data atau VLAN yang kedua gimana? Misalnya nih, di lantai 2 ada data yang harus dikirim ke lantai 3, atau di lantai 2 ada yang data yang harus dikirim ke lantai 1 gimana? Sebentar, saya berpikir dulu ya. Jujur saya deg-degan karena mereka aktif sekali. Ini mau ini debat ribut apa gimana? Oke, jadi itu bagus ya. Itu salah satu contoh. Jadi itu manfaatnya belajar H-1 hari atau H-2 hari sebelumnya. Jadi tahu. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Pak, mungkin saya mau melemparkan yang ditanyakan Andi. Boleh? Boleh. Mau melemparkan, saya tunjuk ke Davi deh Pak. Boleh. Nah, yang lainnya Nina. Davi gimana Davi? Nomor 3 siap? Gimana Pak? Oh ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Karena saya jujur kemarin belajar sama Davi. Ya. Oke, aktif ya. Jadi sudah menggunakan fasilitas ya. Oke, silakan Davi dari kelompok 3. Davi dari kelompok 3. Mungkin saya ulangi yang ditanyakan Ika ketika lantai 1 dan lantai 2 memerlukan transfer data ketika sedang menggunakan VLAN langsung di sini. Lalu gimana? Mungkin bisa dicatat kelompok 3 dicatat. Jadi sebagai bahan referensi nanti dicatat. Tadi kata Gusnya, VLAN 1 sama VLAN 2 itu nggak bakal bisa komunikasi, biar datanya harus campur aduk. Terus gimana kalau misalnya lantai 2, VLAN 2 atau VLAN 1 mau ngirim ke lantai atas atau ke VLAN lain? Oh, intinya ngirim ke VLAN yang berbeda. Iya. Oke, ada tanggapan? Kalau
Yang lain mana? Agak sulit ya. Tapi saya pernah membaca kalau film berbeda itu nggak bakal bisa komunikasi. Nah, untuk bisa komunikasi mungkin antara orang yang ada di sana. Jadi kita tolong gitu. Jadi maksudnya Minta tolong antar gitu. Iya. Siapa aja gitu. orang yang ada berbeda Pak. Jadi gimana caranya? Ya, Oke. saya juga baru ini. Oke, siap ya. Jadi nanti itu yang harus kalian dicatat dulu karena hasil dari semua diskusi ini kalian harus presentasikan lagi nanti. Jadi dicatat dulu semua. Oke, kelompok lain ada yang ditanyakan nggak? Kelompok lain? Silakan. Yuk. Kelompok 3 bagaimana? Mau ada yang ditanyakan? Oke, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3. Silakan Putri. Kalau dalam video itu kan ada 3 lantai, kenapa jaringnya menggunakan satu shift, Pak? Ada yang dengar nggak? Lagi. Putri, minta tolong diulangi dengan suara lebih keras lagi. Silakan Putri. Kalau dalam video itu kan ada 3 lantai, kenapa jaringannya menggunakan satu shift? Ada yang mau menanggapi? Ayo, ada yang mau menanggapi? Kelompok 5, 6. Kelompok 5 ya? Kelompok 5, silakan. Siapa nih? Wih. Dua ada Putri ya? Oh iya. Nabila silakan. Karena awalnya adalah jaringan luar, itu termasuk juga satu jaringan. Gimana? Didengar nggak? Enggak. Nabila diulang lagi Nabila. Bisa mungkin menghadap ke kelompok 3 yang tadi ditanyakan. Ya. Karena awalnya adalah jaringan luar dan termasuk juga satu jaringan. Oke. Gimana? Bisa diterima? Bisa. Bisa? Bisa ya? Ada lagi? Oke, kelompok 6 yang mau nambahkan siapa nih? Andika apa? Eka? Andika ada juga. Wah, Andika silakan Andika. Saya mau izin menjawab, saya ingin menambahkan tanggapan dari Kelompok kelompok 5. 5. Ya. Kalau menurut saya, karena dari switch itu banyak, jadi kita bisa alih fungsikan port yang masih kosong untuk menampung 3 jaringan itu, Pak. Ya, berarti dikondisikan ya? Iya, Pak. Dikondisikan. Bisa nggak menggunakan switch biasa? Dialokasikan seperti itu. Jadi kan harus menggunakan switch yang khusus lagi kan? Jika ingin jawabannya tadi apa tadi bilang? Banyak port. Ya. Jadi karena banyak port ya digunakan. Jadi sesuai dengan yang di depan. Oke, bisa dinampung dulu? Silakan ditulis dulu, dicatat masing-masing kelompok. Oke, terima kasih kelompok 6. Oke, ada kelompok 5 tadi, terima kasih. Masih ada lagi? Kelompok siapa yang nggak pernah bertanya ini? Ayo. Oh, kelompok ada kelompok 4 nih yang angkat tangan. Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 4 siapa ini? Oh, Lo Ayu. Silakan Lo Ayu. Izin bertanya, Pak. Kalau boleh saya Dikeraskan sedikit biar nggak diulang lagi sama temannya. Izin bertanya, Pak. Kalau boleh saya tahu jenis film apakah yang digunakan dalam gedung itu? Yang lainnya dengar nggak? Diulang katanya. Oke, yang lainnya fokus biar nggak ulang-ulang terus dikasih 2 kali juga tadi mereka bicara. Oke, dengarkan. Kalau boleh saya tahu jenis film apakah yang digunakan dalam gedung itu? Tadi kan sudah dibentuk ya, sudah ada pilihannya jenis apa masalahnya, ada bisa komunikasi nggak? Ada. Sekarang jenis yang ditanyakan. Oke, silakan kelompok lain yang mau menanggapi boleh? Mungkin saya bisa Pak. Oke, Davi silakan dari kelompok 3 ya. Karena kemarin saya iseng nyari materi pilar, saya masih ingat Pak. Jenis pilar berdasarkan pemberian membership dibagi menjadi. Coba yang bertanya siapa tadi? Kelompok coba. Coba bisa diputar. Biar dilihat lah mukanya. Masa dikasih burung gini loh. Jangan. Kira berdua tadi. Yang lainnya tentang silakan Davi tanggapi dari kelompok 4. Jadi jenis pilar berdasarkan pemberian membership. Ada 4 atau 5 kalau tidak salah. Itu ada phone base, make base, protocol base, sama
IP subnet address base sama authentication base. Untuk detailnya saya nggak tahu, saya belum tahu. Mungkin tanya Pak Budi ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Davi. Terima kasih kelompok 4 ya. Jadi ini Davi ini nyuri start ya. Duluan belajarnya. Oke. Nah, ini yang bagus. Jadi tadi kan sudah hampir semua kelompok ya. Tadi sudah 5. Berarti yang di belakang tolong ya diperhatikan. Jadi biar nggak percuma, jadi kalian belajar, memang sih nggak ada yang belajar itu percuma ya, jadi tolong diperhatikan dengan seksama biar semuanya tidak terganggu. Oke, nanti dari diskusi yang tadi ini permasalahan bisa komunikasi nggak? Intinya ada jaringan kan bisa komunikasi, iya nggak? Bisa komunikasi. Terus yang ditanggapi tadi banyak sekali itu bukannya LAN ya? Kenapa kita buat LAN? Kenapa di LAN? Terus ini dari kelompok 6 si Andika mengomentari itu harus menggunakan script yang spesial, beda script NX atau yang script biasa itu nanti ada NX. Jadi bisa sih secara fisik bisa dilihat. Oh banyak Pak, colok aja banyak. Oh rumah RG-nya banyak, berarti itu aja dibagikan. Bisa. Dari ke yang tadi kalian argumentasikan di masing-masing kelompok itu sudah kalian sadar kan? Sudah semua? Oke, itu tolong diperhatikan. Jadi sudah bagus sekali ya. Di awal saya sempat terkejut soalnya melihat kelompok 1 sama 2 ini mau ngapain gitu. Mau berantem mau mereka. Cara diskusinya berbeda mereka. Diskusinya mereka. Jadi itu ya yang tadi. Jadi step yang pertama itu sudah permasalahan sudah dapat, apa yang ada dalam video itu dapat. Jadi untuk selanjutnya untuk menambahkan referensi kalian, ini kalian kan dibagikan buku. Ya Pak. Ya kan awal semester Pak minta ambil kan? Satu dari baca tuh. Belum. Tanya Davi dong, Pak dia bisa duluan baca. Saya dari Pak. Ya bagus lah. Oke, bagus ya. Jadi selain tadi dari video di depan, itu kan semua sudah pasir. Kembali lagi manfaatkan handphone kalian. Tapi belum sebentar. Pak baru angkat kalian cepat-cepat ini punya mabar ya. Ini ada jam mabar kita. Tenang. Oke, jadi yang perlu kalian perdalam lagi, kalian cari lagi. Tadi kan hanya pertanyaan awal permasalahan video itu apa. Nah sekarang Pak minta kalian itu mencari referensi atau informasi terkait permasalahan yang ada pada bulan. Kalian bisa tanya Mbak, bisa kalian Dada bilang nggak punya paket, di atas sudah ada jamur tuh. User dan passwordnya kalian sudah tahu, sudah Pak bagikan. Yang seperti itu nggak usah nanya lagi. Silakan. Kalau ada punya referensi lain, boleh. Ya. Saya yakin kalian ini sudah aktif sekali dengan Pak Google sama di YouTube. Jadi selain yang Pak tulis di depan, boleh kalian ambil dari modul yang Pak share kemarin. Referensinya bisa kalian sumber informasinya dari buku modul yang sudah kalian pinjam bukunya di perpustakaan. Bisa dipahami? Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, konsep pilannya tadi kan sudah dapat. Oh, pilan itu apa sih? Oh, meminimalisir meminimalisir sarana yang digunakan. Jadi yang seharusnya menggunakan 3 switch bisa menggunakan 1 switch. Nah, dari sana kalian sudah dapat. Ayo, sekarang baru ambil handphonenya, silakan cari tentang VLAN, permasalahan VLAN yang ada di Google boleh, YouTube boleh. Referensi lainnya yang kalian ada silakan dicari. Mungkin ada dapat modul dari konservasi boleh. Silakan.
Ada yang nggak punya paket? Kalau wifi-nya lambat silakan pakai paket dulu ya. Yang mencari di YouTube, volume-nya tolong kecilkan biar nggak sampai mengganggu. Ya, silakan. Di modul juga sudah ada kan? Ini ada topologi ini di halaman berapa nih? Di halaman 3 itu juga sebagai referensi boleh. Di modul kalian yang biru, saya kalian ambil. Ini. Ya. Yang lainnya silakan diskusi dengan kelompoknya, jangan ada diskusi antar ya, antar apa ini? Jadi itu kan ada pertemuan nanti jangan antar pertemuan. Silakan diskusi lokal, jangan antar pulau. Nanti praktekkan ya, di sini dipraktekkan, nanti langsung koreksi, ribut ya. Diskusi wilayah. Modulnya juga tuh. Ini modul nggak? Ya, ini modul. Diskusinya antar kelompok ya Gus, dipelankan sedikit Gus. Tadi Pak ada bagikan lembaran yang harus kalian selesaikan, yang berhubungan dengan apa namanya? Yang berhubungan dengan permasalahan. Jadi setiap kelompok nanti akan Pak bagikan lembar kerja ya. Sebentar lagi Pak bagikan. Gimana David? Sudah dicari? Oh nih. Banyak kalau di banyak. Tapi kalian harus
kira-kira apa yang nanti harus kalian kira-kira temukan pada saat pembangunan villa itu yang harus sudah tahu sekarang. Jadi pada saat praktek, oh ya kemarin sudah dibahas kayaknya sama Pak Guru permasalahan yang ini ada ini permasalahannya. Oh ternyata ini solusi. Jadi tidak bingung lagi pada saat praktek. Jadi sudah ketemu langsung. Jenisnya paham, definisinya paham, terus pemilihannya begitu ya. Banyak sekali, ada banyak. Nanti kalian pilih yang mana kira-kira sesuai yang nyambung dengan video dan diskusi dengan yang kalian cari. Jadi semuanya itu nanti nyambung. Jadi hasil permasalahan itulah yang nanti kalian harus iya dicari. Jangan aja masalah-masalahan jadi cari juga solusinya. Solusinya wajib dicari. Kalau misalkan jaringannya lost gitu apa penyebabnya ya harus cari. Tahu masalahnya, tahu solusinya. Jangan seperti waktu kelas 1 bongkar yes pasang no. Kalau sekarang kan sudah beda, bongkar yes pasangnya juga yes. Kelas 2 harus bikin dapur. Ya, jadi sekarang diminta cari permasalahan, tapi kalian harus tahu itu solusinya apa. Jadi pada saat kalian pegang alat nanti itu sudah tahu oh seperti ini loh. Harus kita jadi sekalian ya, kalian ini Pak simak dari tadi ini satu kelompok ada 6 orang, terus ada 5 orang yang jadi absen. Ini hampir semua bahan handphone, tolong manfaatkan dengan baik. Ya. Gimana? Ada yang ditanya? Oh iya, salah satunya. Jadi tidak terkoneksi. Tujuan orang membuat jaringan itu kan untuk mengkondisikan yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Jadi masalah pakai untuk melakukan VLAN, melakukan LAN, WAN, itu kan tekniknya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi perhatikan ya, kalian ini belajar VLAN, permasalahan dan solusi itu untuk nanti kalian setelah SMK ini biar siap gitu loh. Oh permasalahan seperti ini, oh kondisinya seperti ini yang harus saya lakukan. Kalau misalkan di dalam jaringan bisa VLAN. Berapa? Jadi beberapa. Jadi ya kalau misalkan putus koneksi, kita harus sudah tahu solusinya apa. Urusannya mungkin di sistem atau di admin ya. Jadi harus belajar. Nomor 1 bagaimana? Ada apa yang tadi? Sudah dikerjakan? Apa yang tidak tahu? Apa yang nge-lag? Apa yang nge-lag ya permasalahan? Oke, itu di luar konteks pembelajaran. Tolong disesuaikan ya. Tadi Pak Sima ada apa ya permasalahan Pak Siti ini oh ya bisa dikategorikan. Jadi ada dari kelompok 4 ada. Ini kelompok 3 sumber kasih juga ada. Tolong perhatikan. Ini sudah ada beberapa yang didapat, itu yang kalian nanti rangkum, kalian presentasikan. Siap-siap tadi. Saya harapkan kelompok 3, 4, 5, 6
biar seru lah seperti tadi bawa 1 sampai terkejut dia mau ribet atau gimana nih bagus ya, diskusinya bagus, feedbacknya ada. Ya, dengar aja ada cerdas ya. Itu tuh diperhatikan juga prinsip kerja, cara kerjanya dari nilai tersebut itu kan semua ya ada nilainya. Yang kita arahkan di sana masuk nih, belajar satu, Jadi kalau memang dicari namanya, Pak ini kok aneh-aneh ya namanya ya? Iya namanya juga dari berubah aja kan ya pasti bertahu. Tapi nanti kalau untuk teknisnya begitu kalian langsung konfigurasi alamnya itu pasti akan oh ini kesini, oh ini namanya otomatis. Waduh, ngantuk. Mau ke belakang boleh, sisi depan ke belakang boleh. Kalau mau ke belakang boleh. Ya. Kelompok 4 sudah menemukan apa yang kira-kira didapat? Ada?
kan sudah ada. Jadi itu yang di combine. Saya kasih ya. Jadi kan tahu kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu permasalahannya 1, 2 pasti ada yang sama. Tapi kan cara penyelesaiannya walaupun tujuannya sama untuk komunikasikan pasti kalian punya cara tersendiri untuk menyelesaikan. Iya, ini kan sudah disampaikan dari kelompok 4. Halo, kalau pada dengannya, kalau ada masalah cari solusinya. Itu kita mencarikan. Jangan kamu nanti ya. Jadi nggak konek-konek nanti bahaya itu. Kalau nggak konek-konek. Jadi Pak. Ya silakan Gus. Wih, Nah. cepat ya. Terus saya mau kirim ini wakilnya untuk naik ke belakang. Ya, dibuat simpel aja, nggak usah apa namanya? Buatnya nyelipet, tapi nggak tahu ujungnya kemana, pangkalnya kemana. Jadi kalau permasalahannya itu the point aja. Ya. Sakit jengkel Pak. Jadi seolah-olah ini pesan itu begitu kirim kan? Ini bahasa Inggris semua, bukan bahasa Indonesia. Jadi kan kita belajar pakai dua. Ini ada dua. Boleh? Ini misalnya ini permasalahannya karena sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya di tempat kamu misalkan nanti kebutuhannya seperti ini ya berarti ajarnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan nanti sesuai dengan kebutuhan kelompok 4, kelompok 2 sesuaikan. Jadi kan kebutuhan untuk dari itu beda-beda. Ini nih kelompok sama Ayub nih, apa yang didapat ya? Jadi biar kalian tahu halanya mau konfigurasi gitu misalkan saya nggak tahu ini masalahnya mau dipindah tidak sih. Makanya kita belajar sekarang. Jadi dulu apa kira-kira kita pakai udah pernah dibahas terus gitu. Jadi nggak jelas kayak gini. Jadi nanti pegang nanti. Ini sejak ini kamu aja tahu gitu tidak sedikit. Ke belakang silakan. Ada yang mau mengantar nggak? Ini perempuan ya. Ada yang mau mengantar? Ada. Silakan. Jangan lama-lama. Ini kelompok kritis nih. Kelompok 2 ini kelompok kritis nih ya. Gimana? Apa yang kita dapat? Udah, silakan ya tadi.
Oke, siap-siap ya. Ini sudah ada kandidat. Tolong dijawab dan didiskusikan. Gimana kelompok 1? Sudah. Masih semangat? Banget, Pak. Harus semangat. Udah ada permasalahannya, solusinya. Ya. Oke, perhatikan ya. Ini adalah Pak Sima ini dari 1 sampai 6, dari Sabang sampai Merauke ini sudah Sima. Ya. Jadi udah lumayan kalian mendapatkan referensinya. Jadi apa namanya? Kalau ini diperhatikan lagi, itu udah ada beberapa di kelompok berapa ya? Di kelompok 6 tadi sudah semua dirangkum. Jadi semua permasalahan, solusi, alternatif solusi udah ada semua mereka. Jadi kalau siapkan yang nanti siapkan apa namanya, kalau ada masukan, ada apa namanya perlu ditambahkan yang punya temannya boleh Pak, sangat persilahkan. Jadi itu tolong perhatikan ya. Ini juga ada tadi yang ngambil di referensi buku ya. Ada yang di buku ngambilnya. Oke, itu sudah kalian kerjakan, sudah lumayan. Perhatikan ya. Jadi seperti yang Pak sampaikan tadi, ini Pak punya lembar kerja, tolong diselesaikan ya. Ini dari kelompok ketiga, kelompok 4 ya. Siapa ini? Ada yang mau ngadu? Ridwan coba dulu. Ya Pak, ya Pak. Silakan, so, cuci muka aja dulu, Ridwan. Kalau cuci muka aja dulu. Siapa? Ya. Silakan. Jangan lama-lama ya Ridwan. Pak. Terus suruh keluar temannya dari bawah. Pingsan semua nanti. Makanya saya ke belakang. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 1 sudah dapat? Belum? Oh, dapat Pak? Boleh ya. Harus ini belum nih. Oke. Tolong perhatikan ya, itu ada nomor kerja yang saya bagikan. Itu dikerjakan berkelompok berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan tadi. Nanti kumpulnya sebelum kita pulang. Kumpulnya sebelum kita pulang nanti. Itu nanti sambil mempresentasikan, kalian kan berbanyak nih. Sambil mempresentasikan, sambil ada yang menyimak, sambil ada yang mengerjakan LK-nya. Tolong isi sesuai dengan nama kelompok. Diisi sesuai dengan nama kelompok. Tulisannya yang bagus ya, nanti jangan ada yang tulisannya kan tulisan apa di tekar ayam nanti. Jadi kan baca. Ya, disesuaikan dengan pembagian kelompoknya. Kelompok aja. Waktunya gimana? Kosongkan aja, namanya sih. Kelompok 3. Ya, di sini. Sesuai dengan nama kelompok aja di sini. Ya. Dikosongkan aja dulu. Diisikan sesuai dengan nama kelompok kalian. Ya, di sini kelompoknya. Yang identitasnya sesuai dengan nama kelompok aja. Nama kelompoknya. Tidak, nama kelompok. Itu kan kelompok berapa? Kelompok 4. Udah kelompok 4. Jangan ruwet ya. Saya nggak mau kalian belum apa-apa itu udah pusing gitu. Siapa? Ya silakan. Woi, keluar ke kembali. Ya. Yang lainnya kerjakan apa yang sudah Pak instruksikan. Bapak-bapaknya ini. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Iya, kelompok 1 aja. Diisikan aja kelompok 1.
Yang nulis itu kasih tulisnya bagus. Oke, silakan. Jangan lama-lama ya. Ya, Pak. Pastikan baterai handphone kalian ini udah habis ya. Nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi untuk kalian. Jadi online saja, nggak usah pakai kertas isi tulis nama kelas besar. 15% berapa sih? Siapkan saja, pastikan handphone kalian tidak habis baterai. Yang tadi Pak bagikan nanti kita kumpulkan sebelum pelajaran selesai ya. Jadi masih ada waktu untuk kerjakan. Oke, dari hasil permasalahan dan solusinya sudah kalian rangkum semua? Sudah ya? Oke, tolong dipersiapkan. Tolong dipersiapkan ya. Tolong siapkan. Oke, masih di HP. Oke, silakan ditulis dulu. Ayo, sebentar lagi. Tolong siapkan masing-masing kelompok. Tadi sudah diskusinya. Nah, sekarang saya mau kalian nanti presentasikan apa yang sudah kalian dapat. Ingat ya, ada permasalahan, ada solusi. Oke, diperhatikan lagi, silakan. Dari hasil permasalahan, ini kan ada apa ya? Dari permasalahan, terus ada kalian disuruh mencari apa di sana? Solusi. Oke, dicari solusinya. Jadi solusinya apa? Permasalahan itu, terus cara menanganinya seperti apa?
Nah, oke, tolong dipersiapkan ya. Masing-masing kelompok tolong disiapkan. Masing-masing kelompok tolong dipersiapkan. Bagi-bagi tugas. Kalau kerja kelompok itu bagi-bagi tugas. Kerja. Harus dibagi-bagi tugasnya. Siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang mengerjakan ini? Ya. Harus dikerjakan. Oke, sudah. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Ya, Pak. Oke, perhatikan. Jadi dari hasil permasalahan yang kalian dapat di video, dari hasil diskusi, dari apa namanya yang kalian dapatkan dari sumber belajar, yaitu Google ada, YouTube ada, dari buku modul atau dari apa namanya modul yang sudah Pak bagikan kemarin. Oke, silakan ya, tolong dipersiapkan masing-masing kelompok. Jadi untuk sekarang saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah didapat. Yang sudah dapat tulis permasalahannya apa, solusinya apa. Dari sekian. Yang paling tidak menemukan masalah lah. Permasalahan tidak sampai pasti Pak yakin pasti ada permasalahan. Oke. Kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Presentasinya nggak usah maju ke depan, saya minta langsung dari kelompok masing-masing. Kalian bacakan saja apa yang sudah kalian lakukan. Silakan. Kelompok siapa yang sudah siap? Ayo, angkat tangan. Yang sudah siap? Yuk. Siapa? Yuk. Ini gimana nih? Saling kode-kode ini. Siapa yang mau? Ayo. Kalau sudah siap, silakan tinggal dibacakan permasalahannya apa. Yang dulu, Pak. Ini kalau ditunjuk. Wih, saya ditunjuk ya. Oke. Cari jalan tengahnya Gus Dur. Ya, Pak. Betul. Ayo dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang mau presentasi silakan kan itu. Yang mau. Ayo. Ayo siapa? Nomor 5. Ayo siapa? Baru 1. Lagi? 2. Berarti kelompok kita tuh. Kelompok 1 ini yang pertama. Terus kelompok 2 ini yang pertama ini 1, yang kedua ini kelompok 6, yang ketiga itu kelompok berapa? 5. Ada lagi? Oke, kelompok 1 dulu. Silakan dibacakan dengan suara yang merdu dan nyaring. Ya, kita diminta ulang lagi sama teman-teman. Silakan kelompok 1. Dari kelompok 1 akan memperhatikan hasil dari permasalahan pada pikiran dan solusinya. Yang pertama, gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Jika terjadi kerusakan pada hub, melakukan pertama kita mengerjakan pada hub yang kita gunakan memang sudah rusak atau hanya mengalami gangguan saja. Namun lebih baik jika ada gangguan, lebih baik menggantinya dengan yang baru. Yang tadi terus saya Bisa disimak? Yang lainnya dengan? Kalau saya salah Pak, dengar tadi kalau pokoknya kalau rusak ganti gitu ya? Iya. Berarti kelompok 1 ini kayak kaya berarti. Kalau Iya, coba lihat analogi yang di video tadi. Berarti kalau misalkan 1, 2, 3 ada switch, rusak ganti gitu ya? Oke, salah. Gimana? Ayo, kelompok lagi. Mau ganti? Oke, silakan yang kelompok 3 yang
Maaf ya kayak tadi udah bilang kok jika terjadi kerusakan pada hub, maka pertama kita harus mengecek apakah hub yang kita gunakan memang sudah rusak atau hanya mengalami gangguan saja. Nah, tolong digaris bawahi gangguan apa rusak, bukan masalah kaya atau tidak ya. Tolong diperhatikan ya. Jadi gimana? Nomor 3. Sudah serang balik. Oke, bagus ya. Jadi itu terakhir. Jadi apa namanya? Sudah dapat. Jadi sudah diperjelas lagi nomor 1. Jadi kalau rusak berarti harus mencari yang mendasarkan. Oke, itu ada lagi permasalahannya? Itu aja. Itu aja. Oke, simpel, jelas, singkat. Oke, kelompok 6 yang kedua. Siapa yang bacain ini? Baby apa Eka? Eka ya, silakan. Permasalahan yang terdapat dari video itu dari rantai 1 rantai 2 rantai 3 kan mempunyai suatu yang bersifat. Yang lainnya tolong dengarkan. Di mana pertanyaan atau dasarnya ini apakah VLAN aman digunakan bagi jaringan yang banyak? Jadi pemecahan masalahnya itu reset switch sekali, cek kondisi kabel dan konektornya, sumber listrik dilengkapi dengan UPS. Itu pemecahan masalah dari kami. Jika masih ada, mohon maaf. Solusi saya mungkin ada yang kurang, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau bagaimana. Menurut kalian sudah tepat atau tidak? Oke. Tuh, silakan dulu. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Apa? Permasalahan. Dibaca lagi ya, Kak. Dibaca lagi. Di sana kan ada tiga rantai. Setiap rantai kan memiliki jaringan komputer yang terhubung dalam satu switch. Pertanyaannya atau masalahnya, keamanan pada VLAN atau keamanan pada data. Apakah VLAN aman digunakan bagi jaringan yang banyak? Kalau ada punya solusi lain? Yuk. Ayo. Ada yang mau menambahkan? Itu tadi 200 komputer dengan 1 switch atau 1 VLAN. Kan perumpamaan. Perumpamaannya, kata switch itu direbutin sama banyak komputer. Gimana datanya aman nggak? Kayak kalau jaringannya aman nggak kalau gitu? Ya banyak. Mau coba? Bisa yang lain. Jadi intinya ini kelompok 6 yang sampai diwakilkan oleh Eka. Yang lainnya kelompok 6, jadi diwakilkan oleh Eka dari kelompok 6. Aman nggak? Aman nggak? Itu pertanyaannya. Jika menggunakan satu switch Direbutin banyak. direbut. Nah, silakan. Kira-kira belum praktek nih. Kira-kira. Boleh silakan. Aika silakan. Kalau mau ditanggapi silakan. Oke. Perhatikan. Baby, perhatikan ini ada rapi. Itu satu switch, satu komputer. Perumpamaannya misal. Ini satu itu misalnya satu komputer kan, satu switch itu. Max lah 50 lah, max 50 lah. Gimana 50? Itu seluruh portnya itu penuh. Misalnya umpamanya, kan direbutin banyak komputer. Apakah aman jika kayak gitu? Maksudnya aman datanya saling share kalau kayak gitu. Menanyakan itu kan 50 komputer dilebihkan ke 1 switch saja. Mungkin ada contohnya tempatnya di mana? Oke Pak, bisa bantu ya. Nah, di depan ini sudah ada. Kayak gitu loh. Ada mungkin gedung 3 lantai itu nggak ada dana buat beli switch. Ini memang kelompok sebentar ya. Oke, sudah. Oke, udah pas ya. Tapi udah paham tadi. Itu Mas ada 5. Jadi permasalahan itu kalian tadi di sini switch alat yang bermasalah. Kalau di sana masalahnya security, keamanan data dan digital. Oke, jadi sudah ini dapat ya. Kalau ini dilanjutkan, ini kelompok sultan ini susah ngomong sama ini. Mereka pasti disuruh, nanti kalau ini disuruh ngomong sudah dia. Oke, sudah dapat.
45 mau dapat uang dari Nabi? Oh, belum. Gimana Kak? Bisa? Max siapa? Kayak ya? Ya, jadi yang sampaikan Nabi udah pernah lihat 100? Iya. Ya guys. Jadi berapa keamanannya? Jadi keamanannya itu apakah aman? Tergantung sekarang administrasi. Aduh, dan sama nih. Kalau ada pakai firewall tidak ada. Sudah paham kan? Oke, siap. Berikutnya ada kelompok yang ketiga, ada kelompok 5. Silakan kelompok 5. Terima kasih ya. Kelompok sudah disampaikan. Kelompok 3 sekarang. Kelompok berapa ya? 5 ya? Kelompok 5. Kelompok 3. Silakan. Permasalahannya switch sering hang atau error. Solusinya, sekali switch di reset, mematikan beberapa saat lalu dinyalakan kembali. Dapat juga suhu ruangan di mana switch ditempatkan harus cukup dingin, sehingga membuat switch ada kepanasan dan gampang hang atau error. Oke. Ini permasalahan pada switch. Berarti nama fasilitas nih. Kelompok 5 nyuruh agar alatnya tidak boleh panas, dihadap kabel. Tadi belikan es kristal. Ya, oke. Bukan itu maksudnya. Jadi memang setiap perangkat jaringan itu harus ada di kondisi atau suhu ruangan yang stabil. Apabila tidak, repotnya tadi sudah ada. Solusinya sudah diberikan. Mungkin bisa dimatikan atau mungkin di restart, bukan di reset. Kalau di reset pusing kepala. Kalau beda ya reset sama di restart. Itu tadi kan restart atau enggak matikan. Boleh. Ada penambahkan lagi? Pas? Oke, pas. Selanjutnya yang masih sisa nih kelompok berapa nih? 4. Oh. Kelompok 4 sudah siap? Oke, kelompoknya gue sendiri aja, kelompok 2, silakan. Oke. Dapat saya catat diambil. Oke, silakan direkom. Kalau permasalahannya sama, kalau lebih dari satu permasalahannya, kalau ada permasalahannya yang sama, itu kan sudah terjawab sebenarnya. Nanti di yang belum di ini aja di bawah. Kelompok 2. Oke Pak, Ya silakan kelompok 2. permasalahan pada itu tidak muncul local area connection. Tidak? Muncul area local area connection. Oh berarti di sini sudah masuk ke settingan ya? Ya betul. Oh ini sudah ada firewall, security. Sekarang sudah masuk ke konfigurasinya ini. Padahal kita belum bahas konfigurasi. Tadi sudah leveling ya? Ya boleh bayang-bayangan sedikit Pak. Oke. Berarti itu solusinya apa? Menurut saya yang saya dapat baca itu jadi yang harus dilakukan itu adalah menginstal driver network adapter. Biasanya lalu kita sudah menginstal driver akan muncul lagi local area connection itu akan muncul setelah kita menginstal driver. Oke. Itu salah satu nanti hubungannya dengan switch yang disampaikan tadi. Mungkin ada hal dan lain sebagainya. Tidak hanya di switch, bisa jadi perangkatnya. Nah dimunculkan oleh kelompok 2 tadi. Jadi bisa jadi seperti kejadiannya bisa seperti itu. Jadi itu solusinya. Ada penambahkan kelompok 2? Mas? Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Mungkin siapa? Mungkin diminta untuk membacakan bukan? Ya silakan. Ya. Silakan baca Putri ya. Saya buat baca. Cara menghemat biaya dengan agar ketiga data tidak tercampur dengan menerapkan VLAN 3 lantai dalam satu gedung dengan menggunakan jenis VLAN berdasarkan pemberian komposisi. Oke. Jadi berdasarkan jenis jaringan ini dipakai ya? Ya berdasarkan jenis jaringan. Jadi apa yang sudah dibuat itu ini disesuaikan. Oke. Yang lainnya? Mas? Kelompok terakhir? Oh, berapa yang belum? Ini kelompoknya Surya gimana nih Surya? Siapa jubennya
ini? Siapa jubirnya? Saya, Pak. Boleh, oke. Jadi misalnya permasalahan yang bisa terjadi pada orang awam ketika membuat nilai itu ya, itu dia tidak bisa cari data. Tidak bisa saling tolong yang lain dengarkan. Coba diulang. Permasalahan yang biasa ditemui orang awam ketika membuat nilai itu dia tidak bisa sharing data. Itu secara cukup simpel ya. Dia mungkin sering terjadi itu karena dia lupa enable hak akses. ya, hak akses itu masih disable sama dia. Jadi dia tuh hanya perlu untuk mengenablekan kembali itu sharing data gitu. Seperti itu sebenarnya. Sangat simpel. Tapi sering terjadi. Sering terjadi hal yang sepele. Ya. Ya, betul. Kalau tidak salah dia masih ingat ya tadi di pertama waktu kelompok 1 sama kelompok 2 debat. Bisa nggak bilang satu lantai sekian untuk komunikasi dengan negeri? Tidak, saya mau bilang tidak kan itu. Ya kan? Ya, ya. Orang awam, Pak. Ya. Ternyata. Saya punya lagi ini. Saya punya lagi untuk kelompok 4. Ini kelompok 4. Ini 4 ini. Oke, udah, kamu boleh mau ditanya boleh. Berarti disamping. Pilihan satu Beda permasalahan itu. Berarti Oke, sini tolong yang lain dengarkan. Berarti pertanyaan yang pertama itu ada jawabannya Pak. Kasih dulu dari nama saya, bisa jawab. Sekarang belum tahu ya, mungkin nanti kedepannya bakal ada. Bisa mungkin ada mungkin bisa ya. Itu nanti ya, sekarang belum ada mungkin. Oh, berarti sekarang nggak bisa. Sekarang belum bisa. Sudah bisa. Sabar rasanya dan Itu kan tahu ya. Nanti kalau tahu nanti kamu di dalam beda itu bisa membuat pilihan berbeda terus sampai komunikasi. Oke, jadi udah ditanggapi dulu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Karena kita bekerja dengan alat itu kita tidak tahu akan rusaknya kapan, gerakan yang rusak itu yang mana. Sama juga sistemnya. Sama seperti kalian. Kalau kalian sudah lelah, capek, siapa bisa belajar, pasti masuk kanan atau kanan. Seperti itu contohnya. Oke, bisa diterima? Nomor 1, oke? Oke, sudah lengkap ya? Masih ada lagi? Dua, ini sudah. Sudah semua ya? Oke. Sekarang, dari hasil permasalahan, dari semua permasalahan, dari awal sampai sudah tadi diskusikan, permasalahan pada pilihan ini coba disimpulkan. Solusi permasalahan itu coba kelompok yang mana bisa menyimpulkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Silakan. Kalau yang mau menyimpulkan silakan angkat tangan. Silakan. Kelompok mana yang mau menyimpulkan dari hasil permasalahan solusi itu? Oke, ayo. Ada? Siapa lagi bisa dengan saya? Siapa? Silakan, kalau yang mau silakan angkat. Oh, Murah. Oke, ini ada Murah ya. Murah di kelompok 1. Silakan, Pak. Silakan. Dengan penggunaan pilihan pada kesimpulan dari solusi permasalahan pilihan tersebut adalah dengan penggunaan jaringan pilihan pada gedung tersebut dapat menghemat biaya penggunaan alat, dapat membuat koneksi jaringan, memudahkan admin untuk melakukan monitoring jaringan. Oke, itu yang didapat ya jika sudah dibuat pilihan. Permasalahannya sudah, solusinya sudah. Jadi yang pertama harusnya dari ini hilang ya. Oke, jadi dari permasalahan lantai 1, 2, dan 3 harusnya kalau itu kita buat LAN kan banyak sekali ya. Switch yang harus digunakan ada 3 berarti. Tapi dengan penerapan pilihan jadi hanya menggunakan satu switch. Dari segi biaya, dari segi koneksi itu sudah memudahkan untuk monitoring. Oke, selanjutnya ada yang lagi? Oke, dari kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya? Oke, kelompok 3, silakan. Saya menambahkan jawaban dari yang kelompok 1 tadi. Dengan menerapkan pilihan 3 lantai dalam satu gedung dengan menggunakan jenis pilihan berdasarkan kebutuhan membership. Jadi menggunakan
jenis pilar. Oke, dari mana dapat referensi jenis? Ada sempat baca buku kemarin atau buku yang di buku ada? Ada ya? Ada. Jadi yang disimpulkan dari permasalahan itu tadi sudah disebutkan oleh nomor 1. Bisa menghemat biaya dari segi infrastruktur penggunaan alat. Harusnya 3 suite jadi 1. Terus menggunakan administrator untuk apa? Monitoring. Jadi nggak usah misalkan Davi, jadi dari sini. Tapi kalau Andika monitoring di sana, nggak usah. Misalkan Andika disuruh silakan kalau ada 1 misalkan dari 3, kan capek ya, lumayan main kayak itu. Jadi kalau sudah terpusat di 1 ruangan, jadi kan bisa langsung dimonitoring dari sana. Dari terus untuk dari kelompok 3 ya, jadi menanggapi dengan menggunakan jenis. Oke, jadi semua jaring itu ada jenis yang termasuk lab itu juga dibagi lagi ya, pakai kabel, dekabel dan lain sebagainya. Oke, itu sudah disimpulkan oleh teman kalian. Setidaknya apa yang dibahas tadi kalian sudah tahu. Oh ternyata makanya tadi ada saya lihat di sana sudah sampai security keamanan jaringan. Di sini selalu alat, di rumah juga alat secara fisik. Di sini itu menampilkan dari jenisnya dan sisi lain. Nah kalau dari sini ada sistemnya lagi beda-beda. Jadi masalah itu pasti ada di setiap prosesnya itu. Jadi dalam pembuatan pilar di jaringan pilar itu pasti akan ada permasalahan dan harus kita temukan solusinya. Oke, yang lainnya bisa diterima? Bisa? Bisa ya? Oke. Kalau menarikan ke depan lagi? Itu sudah dari, jadi sudah dapat kesimpulan dari permasalahan ya. Ini saya rasa walaupun hanya diskusi, kalian ini kayaknya kelelahan ya. Dari nyari, walaupun nyari itu berpikir kan, tidak ada soal kompas, kalian harus simpulkan, sesuaikan, diskusikan, ya seperti itu. Jadi itu yang sudah kalian lakukan, itu sudah sangat bagus sekali. Dari permasalahan sudah disimpulkan, dari tadi nonton permasalahannya apa, solusinya apa, sudah ada debat-debat lagi tadi sudah bagus sekali. Jadi bukan berarti debat keras itu bukan lagi bermusuh, tidak. Nah itu sharing. Depannya sharing. Saya pun berdiri di depan ini sharing. Bukan berarti baru saya ada di depan, wih Pak Budi itu lebih tahu. Bukan, bisa jadi seperti tadi Davi, Gus Dir itu udah duluan dapat ini apa namanya? Dapat lebih membaca lebih gitu. Nah, jadi kita intinya sharing di situ. Jadi kenapa saya minta tadi semua kelompok mendiskusikan terus kalian presentasi itu sudah sangat bagus sekali. Jadi ini saya punya pertanyaan untuk kalian. Saya punya pertanyaan untuk kalian. Jelas ya? Jelas. Oke. Tadi kan kita sudah belajar, terus ada diskusi. Nah, dalam pembelajaran ini, saya ingin bertanya sama kalian. Jadi kita, Pak, kalian, saya mau merefleksi dari awal kita mulai pembelajaran sampai sekarang. Jadi setelah pembelajaran tadi, apa yang kalian rasakan? Oke, ini dari kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Ada ya, silakan deh. Dalam pembelajaran hari ini saya merasa senang karena bisa mendapat pengetahuan tambahan tentang pilar. Oke, dapat pengetahuan tambahan tentang pilar. Berarti sebelumnya belum pernah ya? Sudah tahu sih itu kan. Oh, cuma dikit saja. Oh, jadi setelah belajar sekarang bisa tahu lebih karena tadi Lebih masuk ya, Pak. ya permasalahan, solusi, topologi dan jenisnya itu seperti apa? Mungkin itu maksudnya. Ya. Oke, silakan ada lagi. Apa yang kalian rasakan? Oke, silakan dari kelompok 1. Coba kurang keras suaranya. Kita dapat merumuskan permasalahan sampai solusi dari permasalahan pada pilar tersebut. Oke, jadi itu dari segi apa itu? Manfaat. Apa yang didapat? Apa yang didapat?
Ya. Jadi ada permasalahan harus diselesaikan. Solusinya apa? Caranya seperti apa? Karena kita teknis, jadi ya permasalahannya otomatis. Kalau tidak ada, nanti sistem gitu aja. Nah, itu yang mungkin nanti akan kita latih. Oke, itu untuk refleksi ya. Jadi dapatnya ada tadi yang menambahkan menyebutkan saya senang Pak. Jadi ada pengetahuan tambahan gitu. Mungkin ya kalau terima disuruh baca dulu mungkin bingung kan ya. Jadi setelah kita bahas di sini kan, ternyata seperti ini. Oke. Ini tadi saya bagikan apa namanya? Lembar yang tadi Pak bagikan, tolong perwakilan dikumpul ke Pak. Perwakilan saja ya. Perwakilan Bapak tolong dikumpul ke Pak. Bapak satu mana? Oh lagi dikit. Yang ke kemudian. Yang lainnya tolong siapkan handphonenya. Siap. Coba. Ayo, kalau sudah dikumpulkan saja. Oke, sudah semua ya? Kalau sudah semua dikumpulkan, dari semua pembelajaran, tadi kan yang kalian simpulkan permasalahannya, ada materi itu. Dari keseluruhan pembelajaran apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo cepat, katakan. Woi, Baby, silakan Baby, dibaca yang keras Baby. Jadi kesimpulan dari pelajaran materi hari ini yang dapat saya ambil adalah kita dapat mengetahui jenis permasalahan pilar, mengetahui jenis-jenis pilar, dan juga dapat Kalian mengerjakan ya, bagus. Yes, sir. Sudah semua mengerjakan ya? Sudah Pak. Sebentar lagi Pak saya di depan. Sudah di sistemnya. Sudah masuk belum? Oke, sudah ada 16. Silakan. Oke, 20. Lagi. Woi, sudah 27 nih. Woi, cepat ini. Sudah, siapa yang belum ini?
Lagi 6 orang tuh ya, lagi 6 orang ya. Aku salah. Lagi 5. Yes. Oke, lihat hasilnya di sana, lihat. Itu hasil kalian dari ini. Oke. Lagi 4 siapa yang belum ini? Lagi 4 ya. Habis mabuk habis. Ada manis. Oh iya. Lagi satu. Ya. Oke, sip. Oke, sudah kunci nih. Mas, semua karena dikurangi 2, terima kalian nggak masuk ya? Ya, Pak. Oke. Sudah. Oke, sudah. Tolong perhatikan ya. Ini berhubungan nanti dengan pertemuan kita berikutnya. Tolong perhatikan di depan. Untuk berikutnya, tadi kalian pelajari. Saya akan kasih PR, kalian harus mengerjakan evaluasi A sampai Z juga. Tolong pelajari apa? Konsep, penerapan, dan cara konfigurasinya nanti. Yang tadi sudah bagus tuh pokoknya, ada yang masuk ke konfigurasi dan lain sebagainya itu sudah ada. Jadi siap-siap. Jadi Pak, maaf. Ya, silakan. Setelah kita membahas secara teori, berarti kita bakal belajar konfigurasi secara langsung. Ya, di sini kan sudah ada menentukan cara konfigurasi. Siap. Sudah jelas. Paham kan? Jadi sebelum kita mulai nanti pembelajaran berikutnya, paling tidak baca dulu materinya. Ya, di rumah ya, jangan main game saja pada waktunya nanti. Oke? Sudah? Bisa dipahami? Oke, jika sudah dipahami, silakan semua peralatan kalian dirapikan. Oke, dirapikan, jangan sampai ada ketinggalan ya. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, silakan tertib dulu ya. Silakan tertib dulu karena kita akan tutup dengan doa sebelum pulang. Dua kelas mana nih, dua kelas? Oke. Oke guys, bisa silakan dipimpin dulu doa. Pada sana. Baiklah, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita memanjatkan puji syukur. Menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Santi.